Sampai diem, atur napas Anda, jangan pakai sistem ditahan dan dikeluarkan, ditahan, jangan. Biarkan napas itu keluar masuk dengan iramanya, jangan ditahan. Setelah itu kosongkan akalmu ini, artinya jangan ikut, cukup hatimu masuk dalam satu rasa bahwasanya hanya hidup itu yang ada. Nanti keakuamu dengan sendirinya akan tiada. Butuh durasi berapa menit? Terserah nanti. Ini caranya jenengan iki ojo digawe raga sukma lho ya. Ojo temen ojo. Bahaya nanti. Nek sampean ge raga sukma nanti jenengan iki belakrak. Ini dulu, Pak. Dijadikan mereka-mereka yang tujuannya tidak pada Tuhan nyeleweng, akhirnya jadi raga sukma. Iki masih dalam taraf ilmu kesakten, mukasyafah. Akhirnya jenengan iso dadi maling celuring. Tahu maling celuring, Pak nggih? Cara jenengan iki ngambil sesuatu tanpa diketahui orang lain. Pengin ora? Dike nyolong duit bank isok niku. Ya, nang bank. Ya bank asli niki. Tapi sampean tidak akan pernah diketahui siapapun. CCTV pun nggak bisa tahu. Wah iki jari sing pojokan, kesempatan utangku akeh Gus. Iki ngrogo sukmongko. Wis kita ngaji fokusi ilaihi, wasilah itu terhadap Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu terhadap Allah. Wabtaghu, dan carilah kamu sekalian al-wasilata ing bab masalah wasilah jalan ilaihi, supaya kau bisa bertemu Allah. Al-Maidah ayat 35. Coba nanti dicari sing hafid atau hafidoh tentang wasilah di Quran itu ada berapa yang menerangkan. Tapi saya muter-muter cara Quran iki kula pewadosi Al-Qur'anul Karim mboten ketemu. Ketemu ini hanya surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 35. Wabtaghu, donggole sira kabeh al-wasilata ing wasilah jalan ilaihi, supaya kau itu marek lan ketemu Allah. Wajahidu lan padha merangono sira kabeh, berarti berjihadlah atau podo merangi sira kabeh terhadap apa? Ya terhadap nafsumu. Olehnya merangi fisabilihi ing dalem jalan Allah.
Lah hal itu wajib kita lakukan la'allakum tuflihun, supaya kita masuk dalam golongan orang yang beruntung. Pertanyaannya, apakah wasilah itu kita tujukan pada makhluk? Makanya tadi saya katakan wasilah itu penghubung, jalan penghubung. Apakah yang kita maksud para wali bahkan para rasul itu bisa untuk sebagai penghubung? Bahkan ya, kita sering dikasih pahaman dengan lewat aku dan di atas aku dan di atas akunya aku sampai Kanjeng Rasul itu sebagai wasilahmu sehingga kau bisa nyambung pada Allah yang terkenal sebagai sanad, ya. Harus muttasil, harus sambung. Kita kan dulu dapat doktrin-doktrin seperti itu, sehingga ila hadratin Nabil Mustafa termasuk abaina, dan itu sering kami baca. Bahkan setiap saya mau ngaji mesti wasilah itu saya baca. Apakah itu makhluk itu yang bisa menyambungkan kita pada Allah? Kalau pertanyaannya seperti itu, tolong dibuka di dalam surat Al-Baqarah tentang masalah wasilah itu, apakah makhluk yang kita maksud itu bisa untuk menyambungkan. Tolong dibuka dalam surat Al-Baqarah 107 dan 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kau tidak mengerti? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi? Alam ta'lam, ana ta orang ngerti sira annallaha ing sak temeni Gusti Allah iku lahu iku tetep keduwe Allah apa mulkus samawati wal ardi utawi kerajaan langit lan bumi. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Mohon maaf, selain Allah itu tidak ada yang bisa menolong. Wa malakum lan ora ono iku keduwe sira kabeh min dunillahi saking sakliyane Allah apa miwali wala nasir utawi sang penolong, tidak ada. Berarti sakliyane Allah disebut makhluk. Oke. Kita sampai Nabi Adam. Siapapun Anda pasti mengatakan itu makhluk. Itu pasti. Kalau selain Allah itu tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa menolong terhadap kita,
itu dari kacamata mana? Kalau kita memakai kacamata syariat, tabrakan Pak dengan ayat ini. Tabrakan. Sebab secara syariat kita itu menuduh dan beriman bahwasanya makhluk itu bisa memberikan manfaat atau pertolongan dengan bukti lah jenengan asale gak paham terus jenengan kaliku diulang guru akhirnya paham. Kacamata syariat berarti guru itu yang memberi kepahaman. Terus gak apa-apa menurut kacamata syariat. Makanya secara kacamata syariat saya setuju. Jikalau kita wajib baik tentang ilmu atau guru itu sanadnya harus mumfasil. Harus muttasil. Sambung. Misalkan iki ilmu babakan masalah hakikat. Sumber dasarnya dari kitab apa? Dan kitab itu jumhur apa enggak? Diakui keabsahannya atau tidak? Oh, kitabnya hikam. Oke. Jumhur apa enggak kitabnya? Oh, jumhur. Masuk. Sekarang guru. Kesanatan guru mursyid kita bagaimana? Si A mursyid iki sanate naik ke atas sesuai enggak? Diruntut. Si A, si B, si C sampai Kanjeng Nabi Rasul des Z. Oh, sambung. Lagi sanad baik ilmu maupun guru itu harus masuk. Ini kalau kita bicara sanad dari kita jadikan sebagai wasilah dari kacamata syariat. Tapi jikalau Anda tidak tahu wasilah yang sebenarnya, tak jamin muter-muter koyok kekean bingung. Wis, tak jamin. Wabtahu ilaihi wasilah. Ilaihi ku kepada siapa? Hi ku kepada Allah. Wabtahu dan carilah al-wasilata jalan ilaihi untuk dirimu itu mendekat dan bertemu Allah. Hi kepada siapa? Terserah. Kalau hi terhadap Rasul Muhammad, ya gak usah ado-ado, gak usah soro-soro. Iku ono muka safah kok. Wis. Lah tujuanmu nang ndi? Goleki Kanjeng Nabi. Saya ben punya karomah. Nah, tujuanmu di situ. Ya monggo, itu urusan. Udah. Ini pernah terjadi juga dialami oleh Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israel. Al-Baqarah 108 terusnya tadi. Am turiduna antas alu rasulakum, ataukah Anda
kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad lagi, seperti halnya dulu saat Nabi Musa, kama su'ila Musa min qabl, dimintai tulung oleh kaumnya yaitu Bani Israel. Kalimat amturiduna antas alu ini secara kacamata syariat makhluk siapapun, ya, bahkan ini dicontohkan Rasulullah secara hakikat, bukan secara syariat. Ini tidak bisa dijadikan sebagai wasilah. Wis gaweker niki, sak daunyo niki geger wis rapopo ben mesisan viral. Ya. Aku gak pingin viral, saya hanya neges nitok. Menjelaskan saja, urusan Anda terima atau tidak terserah. Tapi nanti kalau Anda paham, oh ya, gitu loh nanti. Enggak nyalah no. Sekarang gak apa-apa nyalah no disik. Rapopo. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu, ini dawai Allah, yaitu Muhammad, seperti halnya ketika saat Bani Israel meminta terhadap Muhammad, kepada Nabi Musa dahulu. Ingat, wa may yatabaddalil kufra bil imani yafaqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka sungguh dia betul-betul dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Gini Pak, kalau ruhaniyah kita ini membuat wasilah selain Allah, makhluk sebagai penolong kita untuk menuju dan bertemu Allah, itu tidak bisa. Sekalipun itu Kanjeng Nabi, Rasul. Karena menurut pandangan hakikat, Rasul ini, Nabi ini, atau guru-guru akhirat kita itu masih makhluk. Nggak bisa. Lah terus siapa yang menolong kita? Terus yang kita jadikan wasilah untuk ke Allah siapa? Hakikatnya, wong nyatane yo Kanjeng Nabi yang bimbing saya. Gini Pak, kita harus paham dua kacamata syariat dan hakikat. Kita harus tahu bahwasanya di dalam diri kita itu ada dua mata. Aina ini dua mata, satu ainul basirah, dua ainul basyariyah. Ada mata batiniah kita yang disebut sebagai iman atau rasa. Ada mata jasmaniyah kita yang disebut basyariyah. Ini Allah sudah menempatkan pada posisinya masing-masing dan kegunaannya juga masing-masing. Basyariyah kita untuk melihat sesama makhluk. Basirah untuk melihat dan bersaksi pada Allah.
Lah terus wasilah kita apa? Jalan penghubung ruhaniyah ini bisa sampai pada Allah. Secara hakikat prosesnya begini, Pak. Allah mendatangkan nurnya itu lewat ilmu. Iki proses, Pak, kasihan, Pak. Nanti sampai simpul sendiri, sejatine wasilah itu yang mana? Allah mendatangkan nurnya iku lewat ilmu. Ilmu yang khusus untuk membuka, memfutuh, membuka kesadaran hati jenengan khusus terkait pada Allah. Khusus. Karena kita tujuannya itu tidak nyempal-nyempal, tujuan kita ilaihi, terhadap Allah. Allah bertajali terhadap Rasulnya. Ini jangan diartikan Allah berbendahara. Niki pun didadekake pengertian yang jadi kesimpulan Allah gawe wasilah atau menggunakan lantaran Rasulnya untuk menyampaikan. Jangan loh, ini jangan belum kesimpulan loh ini belum kesimpulan. Ini masih proses. Ketika saat Allah menjadikan Rasulnya itu sebagai jalan Allah menyampaikan terhadap hambanya, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka seakan-akan yang menyampaikan itu Rasul. Ini belum kesimpulan loh. Belum. Syariat itu belum kesimpulan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu belum kesimpulan syariat itu. Tapi ada yang sudah menyimpulkan. Monggo terserah. Setelah itu jenengan terima. Akhirnya ilmu itu jadi nur. Bentuknya nur itu adalah kefahaman hati Anda bahwasannya kita sejak dulu kala sampai sekarang dalam posisi masih kurang benar. Berarti belum kesimpulan. Ketika saya itu di syariat begini begitu ternyata belum benar. Ada nur yang memberikan cahaya terhadap kegelapan diri kita tentang Allah, rahasia Allah, sirnya Allah. Gelap kita, akhirnya kita bodoh. Nggak tahu menau. Nah, ketika nur itu sudah Anda terima berbentuk kefahaman dalam satu ilmu tauhid, maka itulah cahaya awal. Anda ini akan memasuki zona tinggalkan dunia. Artinya zona di mana Anda kesadaran penuh bahwasanya diri kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, karena kembali ke asal kita tidak ada. Terus piye caranya kita untuk bisa sadar penuh kalau diri tidak ada?
wajib kita khalwat khusus, wajib. Caranya gimana? Pun gini. Jenengan sudah tahu fungsi sirul asar, oke. Sampai diem, atur napas Anda, jangan pakai sistem ditahan dan dikeluarkan, ditahan, jangan. Biarkan napas itu keluar masuk dengan iramanya, jangan ditahan. Setelah itu kosongkan akalmu ini, artinya jangan ikut, cukup hatimu masuk dalam satu rasa bahwasanya hanya hidup itu yang ada. Nanti keakuamu dengan sendirinya akan tiada. Butuh durasi berapa menit? Terserah nanti. Ini caranya jenengan iki ojo digawe raga sukma lho ya. Ojo temen ojo. Ojo bahaya nanti. Nek sampean ge raga sukma nanti jenengan iki belakrak. Nyun sewu. Nek belakrake nanggone alam-alam biasa gak apa-apa. Samarku belakrak nang rondo-rondo iki lho. Samarku ono. Ojo, jangan. Temen jangan bahaya. Akhirnya rondone gelimpungan goleki sampean. Ojo. Kan kita sudah didasari surat Maidah ayat 35. Wabtahu ilaihil wasilah. Ilaihi pada Allah. Jangan pada selain Allah. Tapi bila mana nanti jenengan masuk dimasukkan Allah di dalam alam Jabarut, ketemu rondo jin, payu Pak. Jaluk dirabi, misalnya ya tak. Ya kondo nyonya sampean oleh apa gak? Nek gak oleh ya gak usah pola. Bu, mpun angsal nggih? Angsal mboten? Oh, angsal Pak ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan hanya kulihat saja, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara, gitu ya, indah. Walaupun di alam Jabarut ketemu jin, ketemu iblis, indah. Belum lagi kita bertemu di alam malakut, apalagi alam lahut di surga, indah. Tapi lihat saja, jangan Anda kesengsem, apa kesengsem itu, tertarik, jangan. Jangan Anda tertarik, karena apa? Karena itu tujuanmu belum selesai. Ingat ketika Rasulullah Mi'raj, bagaimana beliau? Bertemulah orang di neraka disiksa. Bertemulah orang tua, perempuan memberikan minuman. Bertemulah orang di dalam surga gini-gini. Allah memberikan keterangan macam-macam. Lewat Jibril, mat ojo suwe-suwe, nek suwe-suwe iku kesengsem awakmu. Waduh Pak, jenengan ngingatan nek ketemu wong ayu sak klebatan ae, sak klebatan, iku rahmat. Wong sampean gak ono niatan, terus wis ngeten mawon, jangan terus golek kaca enten. Pun. Lah,
nanti kalau betul-betul dikatakan bertemu, sudah bertemu Allah, iki kula dereng ngomong wasilah, bertemu Allah, maka di situ nanti Anda sudah lepas diri. Tanda panjenengan iki sudah dikatakan bertemu Allah, udah nggak bisa bicara jenengan. Dan juga nggak bisa ada yang bisa Anda ceritakan. Cuman hanya berbahasa apa? Seadanya, apa? Seadanya. Aku masuk dalam alam kosong, sudah di situ nyaman, udah nggak bisa gambar, no, selanjutnya nggak bisa. Jadi silahkan Anda duduk atau berbaring atau berdiri, monggo. Udah. Akal ini seleo, letakkan. Hanya memfungsikan bahwasanya hidup itu Allah. Boleh sampai iku sambil ngikuti irama nafas, zikir siri, monggo. Tapi fokus ruhaniyahmu itu menyatakan hidup itu sesungguhnya wujudnya Allah. Udah. Iki dengan mata terpejam silahkan, melek juga silahkan, terserah. Terkait durasi nanti, apa kata Allah? Ini bisa dilakukan di saat jasmani ini tidak beraktivitas. Saya ulang, ini bisa dilakukan saat jasmani tidak beraktivitas. Entah dengan duduk, capek dengan duduk, dengan berbaring. Pokoknya kosongkan, lepaskan keakuamu, artinya langsung nyatakan, imankan hidup dalam dirimu itu wujudnya Allah. Wis, lepas sendiri mengke keakuan Anda. Urusan tangan Anda bergerak sendiri, biarkan, jangan terpengaruh. Urusan jenengan dijungkelkan, disujudkan, ya udah ikuti aja. Wis, entahlah. Secara jasmani, secara rohani, jenengan mata sudah dibuka Allah sehingga mengetahui proses mulai awal sampai berjalan di atas sab langit 7, ya sudah. Nikmati aja, dilihat aja. Dengan bahasa naik-naik ke puncak gunung. Judulnya apa nih, Gungan? Naik-naik nggih. Judulnya gitu nggih. Oh ya wis, iku lagune TK. Sampean kan sudah enggak TK. Biar mengenang TK-ne biyen naik-naik ke puncak gunung. Dulu taman kanak-kanak, jenengan saiki taman kawak ngoten. Udah, sampailah kau, nanti apa urusan Allah. Ini dulu Pak, dijadikan mereka-mereka yang tujuannya tidak pada Tuhan, nyeleweng, akhirnya jadi rogo sukmo. Iki masih dalam taraf ilmu kesakten, mukasyafah. Akhirnya jenengan iso dadi maling celuring. Tahu maling celuring Pak nggih? Cara jenengan iki ngambil sesuatu tanpa diketahui orang lain. Anak gandengane kok. Ning Quran gandengane. Ya Latif dengan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu ono rekasane, Pak. Pengin ora?
Dike nyolong duit bank isok nih. Ya, nang bank. Iya bank asli niki. Tapi sampai tidak akan pernah diketahui siapapun. CCTV pun nggak bisa tahu. Ini mohon maaf, jujur Pak, saumur kula nate nglakoni pisan. Nyolong duit bank, estu saumur wallahi. Karena kepepet. Biye kanca-kancaku iki ana nggone LP. Terus sing dipangan rapate ana. Jujur mawon kula nyolong. Nggih. Waktu itu kalau nggak salah 25 juta. Bang di aku gak dudono. Engko diselidik dadi gawe aku. Lho gak lewat apik ndak. Nggih mlebu banget. Wah iki jari sing pojokan, kesempatan utangku akeh Gus. Iki ngrogo sukmongko. Wis kita ngaji fokusi ilaihi, wasilah itu terhadap Allah. Memang secara kacamata syariat wasilah itu berbentuk makhluk lewat kemutasilan dari satu sanad ilmu, sanad guru. Pun iki kita memang fanatik di situ. Memang betul. Harus kesanatannya itu harus dipertanyakan. Baik sanad ilmu maupun guru. Tapi umum dan rotok fanatik tentang sanad secara kacamata syariat akhirnya lali sanad atau wasilah secara hakikat itu tidak dibawa. Makanya secara keilmuan nyun sewu berapa puluh tahun pun kita hanya muter-muter. Tak jamin nggak bisa. Secara sistem loh Pak ya. Tapi kalau Allah dengan sifat jaiznya Allah, saya tidak membahas ini. Allah mampu. Walaupun jenengan iki siji anak isopo gak ngerti, lahir teko watu gede misalnya nggih. Wis sanate gak ono dan sebagainya. Bisa dan Allah mampu untuk mentakdirkan ini sampai ke Allah walaupun tidak punya sanad secara syariah. Secara hakikiyah nek Allah menghendaki lewat sifat jaiznya sendiri, siapa yang bisa protes? Gak bisa. Sebab Allah nyandang innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah cukup in arada syai'an ayyakula lahu, ya sudah. Kita ini membaca berdasarkan dari sisi konsep keilmuan. Maksud saya secara keilmuan gak bisa. Kita itu memegang wasilah secara syariah, secara hakikiyah tidak kita pegang, gak bisa. Secara ilmiah. Lah, apa yang dimaksud wasilah di dalam surat Maidah ayat 35 itu? Sebetulnya Pak, sudah sering saya katakan. Ayo diteliti surat Al-Baqarah ayat 255. Ayo diteliti tentang ayat 1. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Iki kula penggal. Asalnya ayat gini. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam bisamalah. Ini tali. Tapi gak disebut wasilah. Enggak. Dan wujudnya wasilah di situ tidak disebutkan. Wujudnya tali itu tidak disebutkan. Cuman
Di situ tanda-tanda kalau kita memegang teguh tali Allah. Itu adalah wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan, mengingkari bitoguti wa may yakfur, dan barang siapa iki wonten maneh, barang siapa meninggalkan bitogut, iman selain Allah. Berarti makhluk loh Pak ya, maksudnya togut itu makhluk. Barang siapa tinggalkan iman selain Allah, maka jawabannya maka wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min, dan imannya billahi, pasti pada Allah. Artinya iman sampan ini, iman yang bagaimana yang bisa benar-benar kepada Allah. Ihsan. Isinya ihsan, kata Rasul, ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya, seakan-akan. Jikalau tidak bisa, maka kau merasa selalu dilihat. Itu maksudnya anta. Wasilah itu la ilaha illa anta. Wujudnya la ilaha illa anta sirul asrar, beres wis. Itu wasilahnya. Jikalau kau tinggalkan iman selain Allah dan kau beriman pasti pada Allah, maka itulah yang disebut orang-orang yang memegang teguh tali Allah dengan erat tanpa mengenal lepas atau putus. Enggak dijelaskan tentang la ilaha illa anta, enggak dijelaskan dawetel dalam ayat itu, enggak Pak. Cuman hanya dijelaskan tanda-tanda kalau kita itu memegang wasilah tali Allah adalah iman jenengan itu hanya pada Allah, tidak pada makhluk. Artinya apa Pak? Oke, silahkan Anda ini secara syariat, secara dohir, secara hablum minan nas membaca wasilah yang biasa saya sampaikan, silahkan. Berarti pada makhluk, silahkan. Khususon nang sapa, orang tua atau mbah sampean, wis siapapun. Tapi dengan catatan, Anda harus memegang wasilah dengan sebenar-benarnya, wasilah hakikatnya. Karena jalan penghubung ini hanya pada Allah, bukan selainnya, bukan selainnya, hanya pada Allah. Wabtahu ilaihi. Jadi kau mencari wasilah ini sambungannya pada Allah, bukan pada Allah. Berarti mana iman yang betul-betul hanya pada Allah? Antah itu tadi. Baru Allah terasa dekat, Anda merasa bahwasanya Allah dekat, sudah. Anda saya pastikan tidak akan pernah berani berbuat maksiat. Kalau enggak percaya, kita buktikan. Anda jangan pakai helm bersepeda motor. Terus Anda jangan mengira ada polisi. Jangan. Kau melihat enggak kelihatan polisi. Pasti Anda akan berani tidak pakai helm. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Tapi ketika sampai langsung dijegat tiba-tiba jenengan oleh karena tidak tahu polisinya delik, singitan, kaget tau sampean? Kaget.
Apa kalau ditanya? SIM Pak? Ada. STNK? Ada. Persoalan sepedanya lengkap. Mengapa Bapak tidak mau pakai helm? Karena saya mengira tidak ada polisi. Itu coba tadi kalau mengira ada polisi, tahu ada polisi, nggak berani bos, nggak berani. Pasti disiplin. Makanya saya katakan kalau tauhid sampean sudah masuk di wilayah la ilaha illa anta, maka Anda mendapatkan wasilah yang sesungguhnya, yaitu adzikru bisiril asar, karena ini ilaihi sambungannya langsung pada Allah. Maka Anda, saya jamin, tidak akan pernah berani berbuat kesalahan. Itu pasti sudah. Lah iku siapa presiden iku? Lampu merah diterak aja lah. Karena dia punya kewenangan, Pak. Lah kita punya kewenangan dari mana? Jadi polisi tidak. Jangan-jangan boro-boro kita jadi polisi, temannya polisi tidak kok. Iya jelas kena hukum. Kalau presiden justru yang lampu hijau di stop, jalan yang diliwati presiden walaupun merah, jalan. Tapi bukan perkaranya presiden memberikan contoh menyalahi aturan, enggak. Karena kewenangan. Sekali lagi, jangan salah paham jenengan. Presiden gatel. Kei contoh masyarakat ngelanggar lalu. Bukan Pak, karena kewenangan. Enggak apa-apa. Lah kita enggak punya kewenangan apapun, status kita itu enggak jelas. Berasa ae. Lah, wis nyelengi Pak, kelunting. Iya wis. Sedekah jariah langsung tilang. Nanti besok hari Senin ke biasanya sidang tang Pak? Kejaksaan nggih. Kejaksaan ambil sana. Jenengan kali kula mesti ngene, Pak saya buru-buru sidang di tempat aja lah. Lah ngaten nggih. Biasa ngaten iki. Masalah aku ya tahu nglakoni. Nggih Pak, nanti dari Banyuwangi lewat jalur selatan dulu zaman numpak Avanza biyen. Jalan larangan ya. Iki lho Pak, jalan gak putus-putus nih napa? Jalan lurus putih ya, tengah-tengah ada garis putih, jangan macam-macam sampean. Masalahnya itu sampai nyelip jelas melanggar rambu-rambu lalu lintas. Minggir, yes bener Pak. Kula nggih enak ae jawabane. Pak, jero mobil niku ya akeh iwake. Nyene ndugi mancing Pak kula. Selok bosok Pak. Lah nek mangke yo napa? Ngoten niku mboten angsal, sik tetep harus sidang. Bayuh. Kula nggih mboten ketekan nakal. Pun Pak sampean sidangno nggih, tolong sampean sidangno mengki sampean terno hasili tenggene Mojokerto. Saya enggak punya waktu. Ya tolong kan mboten napa Pak. Nggih. Jadi kula nggih diwenehi surat tilangan. Surat tilangan iku terus banjur ngono kula foto terus surat tilange kula gemehne kula titip beliaunya terus sidang 3 hari setelahnya itu 3 hari terus dikirimaken niki buktine. Oh nggih ngoten. Nah daripada kloyang-kloyong endi ku bos biyen rek lali aku Probolinggo daerah sik daerah mriko lho, Jember. Sik daerah Jember pokoke. Sakderenge Lumajang nek arah Ndugetan. Ono dalan
Sing rodok ngeten suwe ngenteni ngoten. Jadi motor nih depan saya klunuk-klunuk Pak, gak betah aku. Saleh pae. Lah kok ono CCTV nih. Bon, kok belakrak tutup kuno lapo emang. Kembali kepada wasilah. Wasilah hakikatnya adalah mana yang jalan yang dijadikan tali, yang dijadikan penyambung antara ruh terhadap Allah. Ini kan gak ada tulisannya Pak, gak ada. Lah iku la ilaha illa anta tulisan, bukan. Iku lak syariate diucapai tidak, apalagi berbentuk tulisan, nggak ada. Makanya sirul asrar iku mboten saged ditulis. Sehingga prakteknya untuk kita itu menuju satu wilayah kekosongan penuh itu lewat rasa. Iman loh Pak. Makanya iman gak bisa Anda tulis. Nek bahasa Arabe sih ya iso nulis Arabe. Cuman wujudnya iman iki, rasa iki. Nggak bisa jenengan gambarkan dengan sesuatu apapun dan atau sampean istilahkan dengan sesuatu apapun. Karena ini sifatnya rasa itu sebetulnya hidup itu nantinya. Dengan wasilah su'aul basyirah ke ainul basyirah itulah Bapak Ibu yang disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 35 niki. Bahasa wabtahu, wajib bagi kita mencari wasilah atau jalan untuk bertemu Allah. Kalau itu rasa yang dimaksud wasilah tadi atau sirul asrar, dzikir sirul asrar. Di dalam rasa siapa Pak? Cahaya toh? Di dalam cahaya siapa Pak? Hidup toh? Allah? Terus apa bedanya dengan rasa? Ya udah bedanya Pak, tatkala kita masih di wilayah proses ilmu sistem. Tapi kalau jenengan sudah di akhad, la farqa bainahum. Oh ternyata wasilah itu adalah Allah. Wis meneng sampean umpama diomongno lho. Wis. Ya aku iku, aku Allah itu nanti. Makanya mengapa jenengan nanti wajib harus meditasi, wajib harus kholwat secara khusus walaupun hanya 5 menit. Dalam 1 hari 1 malam. Entah jenengan lakukan ketika saat siang hari ataupun malam hari. Bahasa Quran wa minal lail malam itu maksudnya sepi. Dirimu sepi dari urusan-urusan jasmani, urusan dunia. Sebab sekarang Pak, ya nek dulu Pak, orang dulu itu kerjanya karena siang saja. Sekarang ada shift, istilah malam hari. Berarti jenengan siang buat malam, malam buat siang. Jadi kholwat khusus itu tidak terikat secara syariat siang malam itu bukan. Malam yang kumaksud di sini Anda tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Itu loh maksudnya malam. Kalau siang Anda berinteraksi. Bukan secara syariatnya siang malam bukan, tapi secara hakikatnya. Walaupun hanya 5 menit Pak Bu, kedah iki jenengan jalankan. Tapi gak mungkin jenengan ikut gelem 5 menit gak mungkin. Sebab ayatnya lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Asli jenengan mengke kalau sudah terasa proses
nafi isbat. Loh, kalau pegel Pak sampean kok Pak? Artinya enggak terasa capek. Enggak. Indah lah Pak perjalanan ini Pak. Karena jenengan melihat pohon cemara. Indah. Yes ngene dene nanti kepethuk indah-indah ya didelok ae, gak usah dinikmati. Artinya gak kesensem ngono lho ya. Nikmatono monggo, ya sejak nemen-nemen. Rasulullah juga kok ya menikmati, ya melihat, tapi tidak lama-lama. Khawatir saya kentekan umur jenengan gak budal-budal. Padha sama saudara saya dari Surabaya ke sini mau ke JB Mojokerto, di Krian Sidoarjo itu ada istilah warung pangku. Tahu Bu warung pangku? Sidoarjo Krian. Niku wonten warung Pak, jenenge warung pangku. Siapapun gak tuwek, gak enom. Pokoknya pun balik lo ya, mesti seneng. Lah ngombe kopi ambek dipangku sampean. Sing pangku lho Pak nyuwun sewu. Susune kena digawe nyentel iki. Wis model sampean kali kula walaupun wis tuwek ngene iki ya heeh mawon. Ki kadung kesenengan anak gunung sampean gak tutuk-tutuk kene. Rokokan sambil ngopi, ada yang mangku. Aduh. Adik roke Pak ndukuri dengkul. Sama dengan kita. Kalau kita kesensem kenikmatan urusan dunia, ya laksana seperti itu. Bon. Niki kula kukuhkan sebelum jenengan pemula ini akan melakukan kholwat tinggalkan selain Allah. Jenengan nanti akan diuji di situ. Saya kukuhkan biar jenengan ikut tambah waspada. Bapak Ibu hadirin, berarti yang dimaksud wasilah secara hakikat itu bukan tertuju terhadap makhluk. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 108 ini, jangankan guru akhirat kita tabi'ina langsung Rasulullah nggak bisa. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad sekarang seperti halnya pada saat kaum Bani Israel meminta terhadap Musa? Nggak bisa. Jadi jangan kau jadikan makhluk itu sebagai wasilah ruhaniyahmu, jangan. Yang kau jadikan wasilah dalam dirimu adalah umpama langsung kula ngomong Allah. Udah. Prosesnya iku mau anta biar sampai ke ana lewat anta. Udah, gak tertampil. Lah, berarti kula mengke langsung boten proses syariat ya napa? Gak apa-apa. Contoh misalnya, sampai gak suwi-suwi langsung di dalam ruhaniyah hati jenengan makso nyatakno wujud akunya Allah, yaitu hidup itu dalam diri jenengan. Saret, betul apa-apa. Tapi jangan diucapkan secara coba. Tapi nek sistem dari bawah ke atas nggak boleh. Harus sampai terlebih dulu adalah proses penafian diri, keakuan diri tidak ada. Tapi iki sampai iku berhubung pingin cepat, ya udah, wis. Ketika saat jenengan langsung keakuannya Allah hidup nyatanya itu dan jenengan tergelincir masuk di dalamnya, ya sudah,
otomatis keakuan dirimu itu akan lepas dengan sendiri. Tapi ya boleh gak ono kembangane, Pak. Cara pencak nggak ada kembangan. Pemanasan gak ono, kurang sedep, Pak. Es itu kurang sedep. Biar sedep dari bawah ke atas. Nafi isbat. Lewat dzikir sir kita ucapkan di lisan, di hati. Seiring berjalannya napas keluar masuk, kita menarik keluar Allah. Atau dibalik, terserah. Dah, tanpa ada hitungan. Sambil sirul asr sampai masukkan. Terus keakuan diri lepas, tarik keakuan Allah. Hidup itu yang mengeluarkan dan memasukkan napas. Udah, sampai ikuti proses di situ nanti sampai bagaimana keadaan ini secara ruhani. Aku yakin ini langsung sampai ditarik. Sehingga ada yang tanya, tangan saya gerak sendiri. Terus ada yang seperti, ada yang narik. Saya seperti mumbul. Udah, ojo kakean cocot. Mulai sampean bahas iki. Engko wedi-wedi dhewe sampean. Akhirnya nuduh makhluk lain. Jangan-jangan iki biyen tempatnya genderuwo. Akhirnya mulai sampean. Lho niki pun sering terjadi, akhirnya jenengan ndungsel nanggone bokonge mbokne dewor. Gak ndungsel tok, Pak, mlebu slimute. Saking wedine. Nggih. Wis gak usah ku buka inisialnya. Ini persoalannya di dalam hati jenengan masih mempunyai prasangka sakliyane Allah masih ada. Padahal jenengan langsung saya suruh untuk pelepasan keakuan diri. Akal lepas. Cukup lewat hati dan meyakini hidup itulah wujudnya Allah yang menggerakkan napas Anda memasuk dan mengeluarkan. Oke, pun ikuti mawon proses di dalam itu. Entah durasinya itu 5 menit, entah 10, entah setengah jam. Tapi jikalau nanti sudah ada tanda-tanda jenengan iki melepaskan keakuan jenengan, sudah, Pak, jenengan ini nggak terasa pegel, tur juga yang nggak terasa istilah jenengan udah nggak ada ngantuk, nggak ada ngantuk, karena sampai di situ nyaman terus, nggak ngerti sampai berapa jam, ngerti nih pegel langsung dengkek nek mari nggih. Gak kroso pada saat berjalannya waktu itu. Lah, inilah mereka-mereka karena memegang wasilah sirul asrar secara sistem ilmiah. Jadi enggak apa-apa jenengan tawasul siapapun para kekasih Allah, gak usah disebut nama-namanya, monggo seluruh kekasih Allah Al-Fatihah. Wis langsung tancap gas dzikir sirul asrar sudah di hati. Dengan berbaring monggo, dengan berdiri monggo, dengan duduk silakan. Sak kersa jenengan. Baru jenengan itu akan bisa sampailah kepada Allah. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Entah barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, maka dialah yang disebut tersesat jalan yang lurus. Siapa itu? Mohon maaf, permisi. Kita yang ketika suluk berhubung gak memegang sirul asrar, mengapa kita tidak sampai wusul? Karena kita tersesat. Masuklah kita di alam mukasyafah dan di situ
kita penuh karomah, akhirnya mulai dadi lho nggih Pak. Akhirnya sampai niki ahli penerawang. Apa takdir yang akan terjadi itu Allah sudah memberitahu sampai. Akhirnya jenengan iki tukang ahli bedek paranormal. Bayuh, tapi duit tok Pak niku. Asli jitu niku mriku. Jitu. Sampai nek pengin golek donya teng mriku di makom tajrid sangat mudah dan gampang. Itu tadi. Tapi sampean ruhani sampean gelem tersesat, monggo iku urusan Anda. Intinya siapapun kita ketika berwasilah untuk menuju satu tujuan yang katanya walaupun terhadap Allah, terus wasilah kita itu cara karcis iku duduk karcis yang masuk nanggone musyahadah ditolak oleh warid, ditolak oleh malaikat, nggak bisa. Berarti masuk di dalam gedung mukasyafah, yaitu wis sing sampean dapatno. Jadi ruh perkara sadurunge terjadi. Ada tamu yang datang belum ngomong sudah dikasih Allah tahu gambarane lewat karomahmu man. Ngomong wong iki arepe utang duit. Langsung Pak, ya aku gelem ngutangi tapi syaratnya ono apa? Ojo duweni tipuan awakmu. Nek pancen ge nyaur, gawe nyaur kae. Nek enggak tak dongakno bojomu matek. Misale, wedine mboten Pak. Wedi wong sampean durung ngomong langsung dijawab, padahal utang sampean arepe nyaur dealer. Amun utang dealer to. Gandol 2 bulan to. 1.500.000 kali 2 berarti 3 juta nggih, leres nggih? 3 juta. Nek atik duwe iki kok kamu bikin yang lain, tak dongakno bojomu lara utawa bojomu matek. Anakmu matek. Kira-kira jenengan gak wedi ya? Wedi. Karena pada umumnya orang umum, wong am itu yang disebut wali tondone ngerti sadurunge lah ngoten toh? Iki jujur man, keluar dari Al-Qur'an. Bukan itu kekasih Allah itu. Bukan itu. Saya buka ciri-ciri kekasih Allah. Ala inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu enggak menyinggung masalah iki sama sekali. Akhirnya ya Pak, dibuatlah jenengan wis wedi tapi kalah dorongan sampai nafsu, berhubung habis dapat WA dari Purel kelas 1 lho Pak ya, wis berangkat nang Purel gak disaurno malah digawe nang Purel 3 juta, seneng Purele 3 juta Pak. Tapi nek entek duitmu ditinggal awakmu golek sing luwih sugih maneh. Makanya ojo main-main sampean ya. Dek iku mencari uang saja. Nek kepuasan itu nomor 2 bagi dirinya. Uang. Bisa. Makanya ojo golek tulungan rondo-rondo CB iku lho. Lah masih wakeh. Pun ngapunten nih Kang Kadah. Akhirnya apa terjadi? Anaknya kecelakaan, istrinya juga sakit. Akhirnya apa tindakan kita? Kesadaran, jaluk sepuro. Wedi toh, wedi. Itulah jenengan kali kula ketika saat berjalan berwasilah selain daripada Allah pasti seperti itu. Memang kita itu banyak pengaruh gede. Santri neo banyak, pengikutnya banyak. Tidak hanya nasional, bahkan internasional. Luar biasa. Tapi sungguh disayang. Eman Pak, eman. Buat apa dunia kita itu mewah, tapi akhirat kita celaka.
Silahkan dunia mewah, tapi alam akhirat juga mewah. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu, jadi Kanjeng Nabi Muhammad aja tidak bisa dijadikan sebagai wasilah. Nek gak terima monggo, saya bukan orang nantang debat, enggak. Saya mau kalau dialog, tapi debat aku gak mau. Sebab ilmu Allah ini tidak didebatkan, tapi diresapi, dipahami, lalu diamalkan. Kesimpulannya berarti wasilah yang dimaksud di sini adalah secara hakikat minangka proses dari la ilaha illa anta. Di situ kita menemukan ilmunya, buah daripada ilmu adalah faham, nur, banjur kita laksanakan dengan bentuk sirul asror itulah. Disitulah kita sedikit akan memahami, oh wasilah itu berarti adzikru bisiril asror, tapi belum kesimpulan. Setelah itu jenengan amalkan, berarti tali sesungguhnya adalah Allah. Paham ya? Yes.